Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. catatan Jubah. Hari ini tanggal 1 Maret kita rekaman di hari Senin yang cerah ini di sini. Halo Mas Pandu. Halo, Ya, Mas Kamil. sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, Ya, alhamdulillah. saya pengen ngajak ngomong kali ini soal vaksin equity. Jadi bahasa Indonesia apa Mas? Vaksin ke keadilan, Keadilan keadilan untuk vaksinasi ini. atau Eh, kesetaraan. Kesetaraan, setuju. Dan itu udah itu adalah campaign dari internasional ya, campaign dari WHO juga, udah dibahas nih sebelum ada vaksinnya dari dulu udah dibahas. Tapi di Indonesia Ya, ternyata lumayan banyak diskursus atau eh, isu-isu yang berkembang menjadi sentimen, menjadi kekecewaan, menjadi gitulah, rebutan lah. Karena apa? Karena kita semua sepakat kalau yang berhak divaksin di Indonesia kan ya semuanya kan istilahnya. Kalau bisa 100% ya kan. Kalau bisa semua orang divaksin gitu. Tapi patokannya mungkin berapa persen gitu. Tapi kan itu kan besar kan. Sampai hampir 200 juta yang perlu divaksin dan itu pun dua dosis dengan vaksin yang udah ada sekarang. Dan masalahnya adalah stoknya. Stoknya itu terbatas. Bahkan eh, dan masalah-masalah lain seperti distribusi dan macam-macam gitu. Di Indonesia seperti itu. Dan itu udah diidentifikasi oleh pemerintah selaku penyelenggara vaksinasi dan pemerintah mengumumkan melalui Juknis, saya baca ya, Juknis vaksinasi, Kemenkes dan BUMN ini. Nah, mereka kan udah punya panitia ya Mas Pandu ya. Dan dibagi menjadi 4 fase. Kalau yang publik bisa akses di websitenya Kemenkes, ini saya baca tahap satu itu sampai Februari, Januari sampai Februari awal. Terus yang sekarang itu yang sedang berjalan itu vaksinasi tahap 2. Itu dari 4 Februari sampai Mei. Jadi lumayan lama, 3 bulan ini tahap 2, tahap 3 itu Juni sampai Agustus, tahap 4 adalah Agustus sampai Desember. Jadi kira-kira setahun selesai gitu. Itu rencananya. Dan saya bacain lagi yang menjadi prioritas orang-orangnya ini sangat sederhana pembagiannya. Jadi ini yang mungkin membuat masalah menurut saya. Karena tahap satu cuma dibilang tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, titik gitu. Yang tahap 2 petugas publik dan lansia. Dan tahap 3 masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi atau masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Itu mulai Juni ya masyarakat ini. Dan tahap keempat adalah masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya, titik gitu. Nah, ini kan lumayan nggak jelas ya Mas ya. Nggak semua masyarakat eh, disebutkan karena ini definisi pembagiannya juga nggak jelas gitu kan. Maksudnya eh, petugas publik itu apa-apa itu kan mungkin detailnya ada tapi publik nggak bisa tidak dikomunikasikan baik ke publik jadi publik nggak paham gini jadi misalnya kemarin ada berita-berita yang ramai itu KPK gitu. Eh, yang di sana memang kejadiannya tinggi dan udah diklarifikasi sama Satgas bahkan tapi dengan alasan bahwa oh ini ada kasus-kasus di KPK tinggi. Terus KPK itu apakah termasuk yang vaksin apa? Tahap 2 gitu kan itu petugas publik kan tulisannya. Apakah KPK termasuk petugas publik gitu? Itu simpelnya seperti itu. Terus kemarin juga yang mungkin nggak ini sensitif ya bagi masyarakat karena sebagai narapidana sebagai pelaku koruptor di sana itu kan punya tingkat apa namanya posisi di sosial kita yang lumayan menyakitkan hati masyarakat gitu karena walaupun mereka belum diputuskan bersalah. Ya itu menjadi sensitif. Apakah ini etis gitu loh Mas Pandu? Jadi pembicaraannya ke arah sana. Yang kedua, diskursusnya tuh malah yang biasa, yang lain misalnya guru guru atau atlet atau jurnalis atau semua profesi sebenarnya kan ya kalau mau masuk-masukin ke petugas publik ya masuk-masuk aja gitu. Terus lansia juga. Lansia tuh
lansia yang mana gitu kan. Lansia, apakah lansia di Jakarta aja atau di kota-kota besar aja atau lansia seluruhnya, lansia yang miskin juga, lansia yang ya itu juga itu definisi-definisinya dan protokolnya mungkin sudah ada tapi saya dan teman-teman di level publik tidak tidak sampai gitu komunikasinya. Malah komunikasinya sampai setelah ada beritanya gitu. Jadi lumayan rumit ya. Ya, menurut Mas Pandu kalau di runut ini vaksin equity itu definisinya menurut Mas Pandu apa dan di Indonesia itu gimana gitu? Saya mau tanya itu sih. Oke, jadi Oh iya, satu kita lagi. Nanti ya, kita bakal habis ngomongin ini, habis ngomongin vaksin mandiri gitu. Hubungannya atau dicampur terserah deh. Silakan Mas Pandu. oh, pokoknya tentang vaksinasi ya. Ya, vaksinasi. Iya. Ya, oke. Jadi vaksinasi ini adalah kita tahu loh ini suatu hasil teknologi keberhasilan ilmu pengetahuan yang kita bisa menstimulasi sistem imun kita yang luar biasa ini untuk mengatasi penyakit, terutama penyakit infeksi tentunya. Ya, ini menurut saya menjadi penting di dalam era pandemi ini, ya kan? Karena cara-cara yang non health, ya kan, seperti 3M atau kadang-kadang disebut non pharmaceutical Hmm. interventions, itu pembatasan sosial berskala besar, karantina, itu kelihatannya tidak tega dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ya, karena pikiran ekonomi. Itu dasar utamanya kita dari awal tuh sudah salah cara berpikirnya. Hmm. Padahal kita mau mengatasi pandemi. Nanti keseluruhannya itu akan runut tuh cara berpikir logikanya. Dan vaksinasi itu cara yang dianggap paling simple, ya kan? Seharusnya karena tinggal menyuntikkan penduduk, Iya. maka pandemi selesai. Dikiranya begitu. Maka seperti itu. Iya. Harapannya kayak gitu kan? Iya, iya. Kalau padahal belum pernah dalam sejarah umat manusia penyakit itu selesai dengan vaksinasi dalam waktu singkat. Ya kan, jangka panjang itu oke. Ya kan, jadi tujuan jangka panjang. Jadi bukan tujuan jangka pendek. Dan yang paling penting adalah untuk mengatasi ini adalah vaksin itu di dalam era pandemi, walaupun walaupun dijual, ya kan, itu adalah sebenarnya tidak boleh dikomersialkan. Bahkan eh, badan PBB UN Hmm. itu mengatakan bahwa vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID ini adalah global public health good. Jadi Hmm. tidak boleh diperjualbelikan, dikomersialkan karena kita ingin supaya setiap orang mencapai kondisi yang aman, ya kan, dan mendapatkan akses yang setara, yang akses vaksin yang efektif, dan yang paling penting adalah mereka mendapatkan itu dengan cuma-cuma, Hmm. ya, tanpa harus membeli. Ya, ini yang menurut saya kenapa tidak harus membeli? Karena ini adalah masalah dasar yang menjadi hak rakyat untuk sehat, dan dalam masalah pandemi yang paling bertanggung jawab adalah negara. Negara itu siapa yang menyelenggarakan negara, yang manajemen negara? Penyelenggara pemerintah. Siapa penyelenggara pemerintah? Yang setiap 5 tahun kita memilih seorang presiden, ya, dan presiden itu kita percayakan 5 tahun ini menyelenggarakan roda pemerintahan. Kita jadi harusnya bertanya kepada presiden. Itu yang menurut saya dalam konstitusi gitu. Presiden harus melaksanakan konstitusi, ya kan? Tidak bisa karena disumpah bahwa saya akan melaksanakan konstitusi dan semuanya itu kita bisa pasal-pasalnya kita bisa bedah. Apalagi kalau ini terjadi implementasi dalam kebijakan penanganan pandeminya tidak sesuai dengan konstitusi. Saya selalu berangkat dari konstitusi karena ini masalah dasar hak manusia. Hmm. Oke. Jadi dengan demikian maka dalam mengatasi pandemi ini
kita vaksin menjadi penting, ya kan, menjadi penting. Nah, pada awal kita bulan Agustus, Juli lah gitu kan, itu yang berinisiatif, banyak berinisiatif membuat roadmap untuk vaksinasi itu adalah Kemenko Perekonomian. Ya kan? Saya ingat sekali itu pernah diundang, sebenarnya diundangnya untuk masalah lain, untuk presentasi hasil dari big data kepada Kemenko untuk advokasi ya. Karena waktu itu kita ingin dorong supaya jangan ada mobilitas penduduk yang berlebihan karena kebijakannya lebih mendorong mobilitas penduduk, cuti, ya kan, liburan panjang dan sebagainya. Karena sudah terbukti bahwa itu ada hubungannya langsung dengan peningkatan kasus, ya kan? Dan waktu itu sekretarisnya Pak Suci kalau nggak salah bilang, wah nih Pak Pandu kita sudah punya roadmap vaksin. Dan saya lihat bahwa vaksinasi yang dikembangkan itu bukan untuk mengatasi pandemi, tapi untuk memulihkan ekonomi. Jadi yang diprioritaskan adalah usia produktif, ya 18 sampai 59. Dengan harapan kalau kelompok ini divaksinasi dan bebas bergerak karena udah sakti ya, udah Udah imun kebal. istilahnya, maka udah kebal, itu roda perekonomian akan kembali Pasti pulih. jalan. Kita akan mengalami fase perekonomian yang tumbuhnya di atas 5% misalnya, kayak gitulah. Jadi saya kaget. Antara lain siapa Pak? Gitu kan. Ini orang-orang yang mau berpariwisata. Jadi orang yang berpariwisata itu harus nanti divaksinasi, ya kan? Nah, dia diprioritaskan untuk mendapat vaksinasi. Jadi diprioritaskan orang-orang yang memang mempunyai kontribusi ekonomi, ya kan? Nah, ketika teman-teman, termasuk saya juga ikut mendukung, bahwa ini adalah public health goods, ya kan? Karena waktu itu kemudian konsepnya 30% gratis, 70% berbayar. Saya bilang, Gendeng. ini konsep. Jadi ada konsep vaksin berbayar. Saya tanya sama teman saya di Kemenkes yang ngurusin vaksinasi, Mas, kok jadi kayak gini sih? Kan diskusi awal-awalnya kan ini, ya nggak tahu nih, aduh banyak sekali kepentingan yang di luar Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan waktu itu memang agak lumpuh, ya agak lumpuh, tidak bisa bernegosiasi atau nggak punya Nggak punya otak atau power. nggak punya Ya. pikiran, yang ya bukan nggak punya power, ide aja nggak punya kok, malah mendukung vaksinasi berbayar. Ini yang menjadi masalah, yang menjadi menurut saya ada kesalahan besar di pihak Kemenkes yang waktu itu dipimpin oleh menteri yang lama. Tidak berhasil melakukan negosiasi di tingkat keputusan nasional bahwa vaksin itu adalah public health good. Dari dulu tuh teman-teman dari Kemenkes tuh sudah sadar konsep itu. Tapi kok ikut-ikutan mendukung vaksin berbayar. Nah, Yes. wah ini nggak ada pilihan lain selain kita mengajukan petisi kepada Petisi, Presiden iya. untuk meninjau ulang bahwa vaksin itu adalah public health good, harus gratis. Harus gratis untuk Dan semuanya. kita kemukakan dan harus setara. Harus nanti diprioritaskan pada populasi yang sangat berisiko. Jadi prinsip-prinsip public health ini jalan terus. Jadi untuk mengatasi pandemi adalah tadi prinsipnya ya, harus setiap rakyat mendapatkan haknya, hak untuk sehat. Ini masalah human rights, ya kan, kita harus kawal ini. Kemudian masalah siapa yang duluan itu adalah berdasarkan prioritas, berdasarkan risiko penularan untuk masuk rumah sakit atau untuk meninggal. Jadi masalah pandemi kan masalah kematian dan masalah perawatan rumah sakit dan kecacatan. Kalau dia terinfeksi tidak bergejala, tidak menjadi problem. Kalau 100% orang pandemi ini, COVID-19 ini tidak ada yang bergejala, itu bukan pandemi ya. bahkan cuman pilek-pilek biasa, nggak jadi problem. Yang jadi problem adalah banyak yang masuk rumah sakit dan banyak yang mati. Nah, jadi indikator isu public health adalah mobilitas, mortalitas, dan disabilitas. Yang sembuh saja juga mengalami gangguan yang kita sebut sebagai long COVID. Ya, gangguan dari fungsi-fungsi sarafnya dan fungsi-fungsi yang
yang kita masih banyak belum ketahui, yang sampai 6 bulan pun ada yang tidak merasakan fungsi inderanya kembali normal. Ya, belum lagi yang masalah gangguan saraf atau kemudian Ya, ya. cepat mengalami gejala Alzheimer dan sebagainya. Jadi ini masalah besar yang harus disadari oleh kita semua, bukan hanya pemerintah, semua rakyat Indonesia ini saya harus edukasi, kita harus edukasi. Ini loh problemnya, bahwa kenapa tidak difahami, karena yang difahami adalah ekonomi, bukan kesehatan. Emang kesehatan tidak pernah menjadi mainstream pembangunan. Ya kan? Yang menjadi mainstream pembangunan tuh, yang menjadi Hari Kesehatan Nasional ketika Soekarno menyemprotkan DDT untuk mengatasi malaria. Nah, malaria bukan untuk operasi jantung. Kalau operasi jantung enggak, untuk malaria, untuk pencegahan. Jadi konsep public health yang menjadi Hari Kesehatan Nasional adalah konsep pencegahan untuk mengatasi supaya orang tidak jatuh sakit dan sakit. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, akhirnya Presiden setuju vaksin gratis. Ya, kemudian prosesnya panjang tuh, negosiasi vaksin yang mana dan sebagainya. Wah, itu rumit sekali tuh, rumit sekali, ya kan? Tapi kalau itu masih bisa ditelusuri, dibedah, dituliskan sejarahnya, siapa yang mengambil inisiatif dan sebagainya. Dan kemudian, nah, lansia. Ketika vaksinasi pertama dilaksanakan, nakes menjadi yang pertama. Setuju? Nggak ada yang nggak setuju. Yes, Ya kan? nggak ada diskursus soal ini. Nggak ada yang Semua oke gitu. tidak ada. Karena kita paham betul bahwa banyak tenaga kesehatan yang bukan dokter saja ya, perawat dan sebagainya, yang terekspos dengan pandemi ini mengalami jatuh sakit dan sebagainya meninggal. Cukup besar. Cukup Ya, besar. kita tidak mau kesehatan kita kolaps karena SDM kita tiba-tiba lumpuh. Ya, kita nggak mau seperti itu. Walaupun ada konsep impor dokter asing dan sebagainya, bukan itu isunya. Ya kan? Nah, isunya adalah bagaimana kita mempertahankan dan existing Indonesian nakes. Ya, nakes-nakes Indonesia itu harus terus diperjuangkan karena itu yang bisa bicara dengan rakyat dan melayani dengan hati. Kalau nakes kan mau bekerja di Indonesia kalau dibayar mahal, tapi sebagian nakes Indonesia adalah bekerja dengan hati, dari puskesmas, dari klinik, dan sampai rumah sakit. Itu seringkali nggak dibayar pun tidak menjadi masalah kalau memang nggak mampu, ya kan? Itu prinsip-prinsip yang harusnya kita jaga terus. Nah, kemudian karena kita tidak memikirkan prioritas penduduk berdasarkan masalah pandemi, lansia dilupakan. Oh, lansia kita nggak punya vaksin, vaksin ini belum jelas dan sebagainya. Kita perjuangan lagi. Lansia harus menjadi prioritas, ya kan? Dan sebenarnya di balik misi itu adalah kita ingin mendorong pemerintah supaya memprioritaskan penduduk berdasarkan umur. Jadi umur misalnya lansia kita bagi aja 75-80 ke atas, terus 75-60, 75-60, 55 dan seterusnya. Karena kalau kita lihat data yang di rumah sakit itu dari umur 35 ada yang meninggal, 40 meninggal itu terjadi peningkatan jumlah atau peningkatan frekuensi. Jadi ada dose respon. Semakin tinggi usia, semakin banyak yang masuk rumah sakit, semakin banyak yang meninggal. Itu tidak terbantahkan. Apakah ada komorbiditas atau tidak ada komorbiditas, data mengindikasikan di mana di seluruh dunia itu terjadi peningkatan kematian. Tugas kita adalah menekan kematian. Ya kan? Nah, jadi harusnya ke sana problemnya. Nah, kalau kita sudah memahami itu dan niatnya adalah mengatasi pandemi, niatnya itu harus luhur, mengatasi pandemi. Dengan cara apa? Menekan kematian, menekan hospitalisasi, dan menekan orang yang mengalami kecacatan akibat infeksi daripada SARS-CoV-2 ini. Nah, ini yang menjadi penting. Karena apa? Karena dengan demikian kita kemudian merunut. Nah, setelah nakes siapa? Harusnya lansia. Bahkan nakes dan lansia itu menjadi satu. Nah, pada waktu itulah kemudian
ketika lansia akhirnya data-datanya ternyata ada gitu kan, bahwa vaksin yang kita punya sekarang adalah Sinovac itu Boleh ke bisa untuk lansia. lansia, bahkan negara Brasil, negara Turki, dan di negara Cina itu dari awal sudah memasukkan lansia sebagai the first priority bersama nakes, ya kan? Jadi nakes lansia itu begitu diumumkan, wah senang banget. Saya sampai terharu itu melihat teman-teman senior saya yang divaksinasi. Saya minta fotonya, kumpulkan, bahkan Mas sering ada sharing. yang ngirim foto langsung ke saya, Mas. Terima kasih Mas atas perjuangannya kita akhirnya divaksinasi. Enggak, itu bukan perjuangan saya, perjuangan kita semua lah gitu. Tapi saya dorong, saya viralkan tuh di Twitter saya. Maksudnya bukan apa-apa, supaya jangan ada kekhawatiran. Masih ada khawatir, wah kan nakes kan udah tua, jadi kriteria-kriterianya itu terlalu ketat. Wah saya marah tuh sama teman-teman senior di Itagi, di PABDI, dari Perki. Kalian tuh bikin kriteria menghambat vaksinasi. Vaksinasi itu nggak ada masalahnya. Orang baru bedah jantung pun bisa divaksinasi, ya kan? Ya nggak ada relevansinya gitu. Jadi kehati-hatian yang tidak perlu itu harusnya tidak perlu terjadi, ya kan? Nah ini menurut saya akhirnya sudah mulai nih. Nah kemudian kan pemerintah sudah menerapkan, ya kan, berdasarkan masih kepentingan ekonomi loh Mas, Masih pejabat sampai sekarang. publik dan sebagainya, kepentingan ekonomi sebenarnya. Pasar, Seharusnya kalau saya pedagang tetap pasar usia gitu. pedagang pasar, aduh, oke lah pedagang pasar, tapi yang lansia. Iya. Ya, jadi semuanya tuh harusnya lansia. Bolehlah napi misal yang menjadi istilah. Tapi napi yang lansia. Guru yang lansia dulu. Pokoknya semuanya lansia. Kenapa? Karena kita ingin memberikan efek psikologis yang besar, rumah sakit kosong atau sedikit pasiennya. Kematian jatuh, drop. Itu kan memberikan efek psikologis bahwa, wah, pandemi, ya kan? Ternyata kita bisa kendalikan. Tapi belum diatasi, ya kan? Yang menjadi depresi teman-teman nakes itu adalah, aduh ada pasien lagi, aduh ada pasien, aduh udah tua, aduh ventilatornya cuma 5, Wah, pasiennya angel lagi datang gitu 10. kan. Angel. Pasien angel lagi. Iya. Kasihan gitu, kasihan. Kadang-kadang ada teman yang bilang, Nduk, dia kalau manggil saya kan Nduk, gue bingung nih. Ini teman sejawat gue lansia gitu kan, butuh ventilator. Tapi ada yang lebih tua sebenarnya, atau yang lebih muda mungkin, saya nggak tahu, dia juga butuh ventilator. Gue mikirin teman sejawat atau mikirin harapan hidup bahwa orang ini biasanya lebih hidup daripada teman gue yang sejawat itu. Bayangin ethical dilema seorang nakes sehari-hari yang bekerja di ICU itu membuat mereka frustasi. Dan suka curhat lah, kan dianggapnya bisa macam-macam beri nasihat. Iya. Ya karena saya jauh, saya nggak bekerja di layanan kesehatan, bisa secara cool gitu kan menasihati dan sebagainya. Dan mereka, aduh terima kasih. Saya bilang, saya suka bertanya dari sendiri, apakah nasihat saya itu sesuai dengan etika? Benar. Iya. Ya kan? Nah, kembali etika vaksinasi itu Etika yang itu. menjadi problem sekarang. Jadi vaksinasi ini untuk apa? Untuk mengatasi pandemi. Kembali ke dasar. Nanti, ya kan, dalam atasi pandemi itu termasuk misalnya bukan ekonomi dulu lah. Kenapa Amerika kemudian setelah lansia tenaga pendidik? Oh, mereka memikirkan generasi yang hilang, waktu yang hilang karena akibat pendidikannya tidak terlaksana dengan baik. Saya pikir itu bagus juga. Ya kan, pendidikan adalah hak dasar. Nah, jadi kembali ke hak, ya kan? Hak dasar setiap warga negara. Kita kembali ke hak dasarnya. Apa sih hak dasar kita hidup bernegara ini itu apa? Mendapat kesehatan, mendapat kehidupan yang aman, ya kan? Yang terlindung dari diskriminasi dan stigmatisasi.
banyak lagi ya. Nah, kita kembali ke human rights karena isu public health adalah isu human rights, Mas. Jadi sebenarnya kalau mau wartawan, mau jurnalis, boleh-boleh saja, tapi segmennya segmen lansia dulu, Hmm. ya kan? Yang Jadi rentan dulu tetap ya. pada Hmm. jadi vulnerable, and the most vulnerable adalah based on the age group. Itu kalau stick di pada ide itu, dan itu sudah terbukti dengan evidence dan didukung oleh banyak masalah etika, itu akan kita mengimplementasi program pelayanan kesehatan itu benar-benar berdasarkan etika, karena berdasarkan prioritas penduduk, prioritas yang paling bersiko untuk menekan kematian dan kesakitan dan kecacatan. Jangan kalau bilang, kalau ada yang bilang, teman saya bilang gini, waktu mengatakan, kenapa sih 15,9? Kenapa kamu mikir yang tua? Yang tua tuh nggak punya, udah lewat, udah waktunya pergi. Gila kok. Kalau kok punya pikiran kayak gitu loh. Karena sudah, saya bisa bapaknya Mas lah. Iya. Ya Kalau kan, udah tua, udah Pak, tinggal nunggu aja, nggak usah divaksin lah. Pak Gitu. kan udah pensiun, ya kan, udahlah vaksinasi untuk cucunya aja ya. Ya nggak bisa gitu lah, gitu kan, nggak seperti itu. Itu artinya kan apa ya? Ya dalam masalah siapa yang berhak hidup, itu kita seakan-akan kita udah jadi Playing Tuhan. God. Iya, iya. Nah, ya nggak boleh. Kita harus memberikan yang terbaik sesuai dengan naluri kita sebagai manusia, ya kan, kemanusiaan itu. Jadi ini ujian juga, ujian daripada kepemimpinan secara nasional, ujian juga dari policy-policy-nya, gitu kan, fairness dan equity, dan itu harus berbasis apa? Nah, saya memberikan dasar berbasis populasi yang paling berisiko. Yang paling mudah adalah berbasis kelompok umur. Ya, kalau Jadi perlu berdasarkan setiap 10 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Jadi gelombang 1, gelombang 2 itu bukan berdasarkan pekerjaan. itu yang Nah, saya mau kembali ke tanya vaksin sih. mandiri, Iya, iya, Mas. iya. Nah, vaksin mandiri ini berdasarkan status pekerjaan. Nah, itu. Kalau dia bekerja di swasta, negara boleh mengabaikan. Biar swasta yang menangani. Toh dia punya biaya. Isunya bukan di situ. Isunya Nah, adalah tadi kita mau mengendalikan pandemi. Jadi jangan, anggota DPR. Anggota DPR boleh, tapi yang lansia dulu. Jangan satu keluarga anggota DPR, ya kan, dari anggota DPR, staf ahlinya, keluarganya, pembantu rumah supirnya. Ya. tangganya, 12.000 tertutup. Begitu ada kata-kata tertutup, tidak transparan, ada sesuatu yang disembunyikan. Ya kan? Kenapa mereka malu? Karena tidak sesuai dengan etika. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang kita memilih beliau di anggota sebagai parlemen adalah memperjuangkan konstitusi ini supaya dijalankan, diawasi, eksekutif, kebijakannya juga seharusnya seperti itu. Kalau udah seperti ini, apakah kita masih bisa mengharapkan mereka akan memperjuangkan keadilan? Terus terang saya ragu, Mas. Saya sebagai warga negara, sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, ragu. Ada apa di negeri ini ketika setiap orang memikirkan dirinya Dirinya sendiri? sendiri. Solidaritas sosial, agama yang mengajarkan kita untuk berbuat baik sesuai dengan kemaslahatan itu sebagai prioritas pertama, juga tidak ada, nggak menyentuh elektrik otaknya sedikit pun nggak ada, Mas. Mengingatkan, gitu. Ingat loh, nggak ada gitu. Kalau kita belajar di sistem saraf ya. Impulsnya nggak nyampe. memori kolektif berbuat kebaikan saja sudah nggak ada. Yang penting kelompok saya selamat dulu. Ya kan, kelompok lain ya sudah takdir karena mereka tidak berkuasa, bukan anggota partai, bukan tidak bekerja, bekerjanya cuma di kaki lima, kayak gitulah. Ya kan, misalnya. Oke. Atau menganggur. Ya, jadi itu yang menjadi isu bahwa
akhirnya vaksinasi itu menjadi sesuai ujian pekerjaan. kita Iya. bersama, ujian tentang apakah kita memang manusia yang adil dan beradab. Hmm. Oke Mas, ini ya mau mau ngeringkas tadi. Jadi kalau Mas Pandu ini ya idealnya gimana? Lebih baik gimana gitu ya? Mungkin kalau ideal banyak pertimbangannya. Lebih baik gimana ya? Prioritas dari vaksin gelombang-gelombang ini, vaksin tahap satu, tahap 2 itu berdasarkan klasifikasi yang definisinya jelas gitu ya Mas ya. Misalnya soal umur tadi kan, prioritasnya umur gitu Ya, kan. Bukan berdasarkan eh, privilege-privilege-nya gitu kan. Maksudnya kayak pekerjaan gitu kan. ya, Bukan berdasarkan pekerjaan atau berdasarkan ya. status sosial misalnya gitu. Dan yang terjadi karena keabu-abuan pembagian ini istilahnya kan pembagian itu kan klasifikasinya berdasarkan kelompok apa, tidak sesuai sama kaedah public health, jadinya ya tadi banyak banyak hal kan sebenarnya banyak hal yang terjadi di Indonesia jadinya ya semua seolah-olah itu mikirin kelompoknya masing-masing gitu nggak bisa dan kebijakannya ngarahnya ke situ gitu kan kebijakan kebijakan pemerintahnya sebagai pelaku ini ya otoritas ya untuk ya Ya, jadinya karena kebijakan kita semuanya ngambang, Mas. ngambang ya Generik. itu tuh saya ngambang jadi Generik sehingga terga implementasinya bisa sangat-sangat dimanipulatif. based on bukan based on data atau based on science gitu tapi based on political lobby menurut saya gitu gitu yang bisa ngelobi eh, yang pemilik stok vaksinnya siapa dulu gitu misalnya menteri Yang punya wewenang. ya Menpora ngelobi ini gitu kan wah jadinya atlet yang mau ini monggo vaksinasi rame-rame gitu cuma berapa ribu dosis kok Ya, kasih aja gitu kasih aja gitu jadi walaupun udah ada planningnya ternyata planningnya pun nggak amburadul kan istilahnya dan di ya sini tidak konsisten bisa diimplementasi. yes dan sebenarnya kalau prioritas itu kan ya kalau definisinya beda gitu beda-beda ya jadinya ya beda-beda semua gitu ada yang mandang oh itu lebih penting ada yang apa jadi di level Ya, karena horizontal jadi semeraut kan Mas jadi ribut dewe gitu kalau menurut saya kayak gitu sih jadi kayak eh, ini pemerintahnya jalanin aja terus kan mandiri udah diketok palunya maksudnya sekarang misalnya ya Mas ya udah diketok palunya udah diputuskan gitu tapi jadinya kan belum diimplementasikan. ya ya itu dia. Masih ada space buat Saya kita masih punya harapan memperjuangkan. untuk tetap diperjuangkan supaya dihentikan dan kembali ke jalan yang benar. Nah, itu. Bahwa vaksinasi ini kita harus melindungi masyarakat yang paling berisiko. Hmm, Kemudian kita harus menyelamatkan kehidupan. Ketiga, kita harus secara bersama-sama sebagai bangsa, ya kan semuanya bisa selamat dalam menghadapi pandemi ini. yes. Itu saja. Sebenarnya sederhana, tapi ternyata nggak sederhana buat ini ya, buat pemerintah untuk memutuskan itu karena tadi ya konflik kepentingan ya. Ya, Ya nggak sih Mas. Jadi masih masih definisinya beda gitu. Pandemi ini di pemerintah mungkin pemahamannya ya ekonomi gitu. Ya mungkin atau gimana nggak tahu tapi di kita yang secara keilmuan public health secara masyarakat gitu secara pandangan sosial ini nggak adil jadinya kan vaksinasi ini jatuhnya ya. tidak adil ya dan sekarang udah lumayan jalan ketidakadilan ini ya Mas ya kalau kita diem aja ya semakin aja gitu semakin nggak. Jangan harap ada dialog antara parlemen, Hmm, DPR menurut saya, dengan eksekutif pemerintah yang terkait dengan ketidakadilan vaksin. nggak ini ya Jadi demokrasi sudah tidak berjalan. yes Kita harapkan tetap, ya oke. kan? Hmm, Itu juga kondisi yang sangat memprihatinkan. hmm. Terus gini Mas, Jadi yang kalau dibutuhkan akhirnya adalah ya itu dia. leadership.
Ya, leadership. Kalau di kita bisa apa, Mas? Itu mungkin kita kalau solusi yang sangat berimpak mungkin nggak ada ya, kita nggak punya kuasa gitu. Tapi kira-kira kita bisa apa nih, Mas? Maksudnya bisa Ya. eh, Jadi melakukan aktivitas. yang kita bisa lakukan Hmm. banyak, Mas. Ya, ya, apa aja, Ya Mas? kan, jangan putus asa. Ya kan, pertama tadi bahwa prinsipnya kan ini untuk kepentingan bersama. Sekarang ada konsep vaksin mandiri. Ide dasarnya adalah sebenarnya eh, vaksinasi ini harus ditangani bersama, baik swasta maupun pemerintah. Di dalam bidang intervensi public health, itu sudah banyak konsep-konsep tentang public-private partnership, Hmm. termasuk tuberkulosis, termasuk penyakit tropical disease yang neglected, yang diabaikan, ya kan, malaria, wah banyak sekali, termasuk vaksinasi, ya kan? Nah, vaksinasi, nah, janganlah disempitkan. Seakan-akan peran swasta itu hanya membayar atau membiayai vaksinasi untuk karyawannya saja. Dengan alasan argumentasinya, kalau sebagian pembiayaan vaksinasi itu ditanggung oleh swasta, negara bisa mengalihkan ke tempat lain. Walaupun itu nggak diucapkan. Kelihatannya indah, kelihatannya bagus kan? Kelihatannya ideal gitu kan. Tapi saya malah melihatnya dari karena sudah saya biasa bergerak di bidang masalah penanggulangan penyakit, itu tidak sesuai dengan prinsip public private mix yang menjadi prinsip umum di dunia secara global, ya global health. Ya kan? Kalau yang sesungguhnya gimana? Sesungguhnya tidak hanya memikirkan kelompoknya. Kalau dalam memikirkan kelompoknya tadi tidak tidak eksklusif. Semua pembangunan manusia itu harus inklusif. Tidak membedakan orang berdasarkan tadi bekerja tidak bekerja, berdasarkan rasialisme, berdasarkan agama, berdasarkan pandangan-pandangan primordial lainnya. Bayangkan kita bersatu menjadi Indonesia adalah merupakan semua primordial suku-suku bangsa yang begitu banyak heterogen. Kami bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda loh, bangsa Indonesia. Enggak bilang kami bangsa Jawa, enggak. Waktu dulu itu malah berkumpul kelompok-kelompok yang berdasarkan suku, ya. Berbahasa satu, bertanah air satu. Jadi Sumpah Pemuda dalam vaksinasi juga ada. Jadi swasta membantu pemerintah untuk vaksinasi rakyat Indonesia, walaupun mereka bukan karyawan dari swasta. Karena apa? Membantu nasional, membantu tanah air kita ini yang kita cintai bersama-sama. Caranya gimana? Loh, banyak cara. Mereka punya sumber daya, bukan hanya uang ya. Saya tidak mengharapkan hanya sekedar uang. Mereka bisa membantu penyediaan vaksin kalau mereka punya dananya. Indonesia kan pemerintah baru menyediakan stok vaksin untuk 70% penduduk karena berasumsi bahwa 70% penduduk itu kalau dicapai divaksinasi akan terjadi yang kita sebut sebagai kondisi herd immunity. Hmm. Itu teori. Tapi dengan persyarat apa? Efekasi vaksinnya di atas 90%, Mas. Iya, kalau Ya kan? Tapi kan nggak mungkin karena iya, vaksin kita itu moderate efeknya sekitar 60-an. 70-80%. Jadi harus lebih banyak. Mungkin hitung-hitungannya 90% lebih, karena kan itu efekasi di kelompok populasi penelitian. Begitu digelar di masyarakat luas akan menurunnya bisa 5-10%. Yes, Jadi yes. menurut saya harus 100% penduduk Indonesia divaksinasi. Nah gimana? Swasta bisa berurunan. Wah, kita bantu. Nah, ternyata Hmm. bantunya cuma 20%. Nggak apa-apa. Kalau Pokoknya itu ikhlasnya. Nah, di Jepang ini yang saya tahu dari berita-berita banyak private sector yang membantu pemerintah untuk program vaksinasi dengan menyediakan tempat misalnya di mall. betul. Mall-mall itu kan Betul. misalnya ada company apa punya mall banyak di jaringan mall banyak di Jepang gitu, mereka menyediakan tempat, Betul. mereka menyediakan cold chain buat
distribusinya ke Ya, semua daerah. Ini negara maju ya, ya. kayak gini mungkin. Ya, itu sebagai contoh. Jadi saya setuju Itu strategi baru ini. stop, Mas. Iya, strategi ini udah ada gitu kan, modelnya gitu. Iya. Udah ada. Itu udah menjadi dasar prinsip bersama secara global. Hmm. Jadi stok, kemudian distribusi. Oh, saya punya sistem distribusi makanan gitu kan. Nah, Bisa truk-truknya dipakai nih gitu-gitu. untuk penyimpanan, ya kan? Nah, kalau memang butuhkan distribusi itu. Kan masalahnya pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan pada masa periode kementerian menteri yang lama itu tidak membangun cold chain mempersiapkan untuk Hmm. masalah vaksinasi. Kita nggak siap, Mas. Dua kali nggak siap, dua kali nggak siap. Aduh, pertama adalah bagaimana berespon cepat dan akurat untuk menghadapi pandemi, juga mempersiapkan bagaimana vaksinasi massal ini bisa berjalan secara efektif dan lancar. Kedua kali kesalahan yang sulit untuk dipahami dan kalau harus dimaafkan, sulit untuk dimaafkan, gitu kan. Nah, ini menjadi besar. Terus ketiga adalah, mereka kan punya jejaring, Mas. Ya itu dia, jejaring. Jejaring pelayanan swasta. Mereka punya tempat, mereka punya suatu, dan itu sudah diprakarsai oleh Pak Menteri Kesehatan, ya, Pak Budi Gunadi, waktu 2 minggu yang lalu, mengundang semua CEO yang dia kenal. Ya kan, saya tuh ternyata CEO juga, Mas. Tapi saya ternyata CEO dari gerakan pakai masker. Oh iya. Jadi terundang, Mas. Jadi terundang, tapi diundangnya gerakan pakai masker. Jadi saya mendengarkan ide yang bagus. Pak Pak Budi bilang, kita memprioritaskan lansia. Wah, kemakan nih. Saya udah begini nih, saya senang sekali. Tapi kita butuh bantuan. Bisa Hmm. nggak swasta membantunya? Nah, ya kan? Nah, gimana? Oh, nanti kita sediakan mall, kita akan mencari tempat-tempat jompo. Oh, kita akan dari Bluebird dia bilang, oh kita akan menyediakan kendaraan bus untuk mengangkut lansia dan sebagainya kita menghantarkan. Saya bilang, inilah public private mix. Hmm. Inilah yang harus dimulai dengan lansia. Jadi saya punya harapan, Mas. Walaupun saya bikin petisi, saya mencari peluang-peluang supaya ini bisa terwujud. Dan kemarin dari salah satu, karena yang datang juga ada CEO dari Gojek dan Halodoc itu, kita mau bikin layanan vaksinasi yang sifatnya drive-thru. Nah, jadi lansia itu seperti di Brasil dibawa pakai mobil karena mungkin susah mendatangi atau pelayan kesehatan mendatangi rumah jompo juga susah. Jadi diangkut, bisa vaksinasi kayak itu. Itu meningkatkan cakupan yang cepat Hmm. dan sangat-sangat manusiawi. Itulah public private mix. Mereka membantu sistemnya, membantu transportasinya. Jadi pemerintah tinggal menyediakan vaksinator. Kalau ada vaksinator dari swasta, silakan membantu. Nah, ini kan menurut saya menjadi penting bagaimana kita memprioritaskan lansia misalnya di sebuah wilayah, semua pihak private membantu sesuai dengan kondisi lokalnya. Ini yang paling penting dan Dan ini vaksin dimungkinkan. mandiri, ya vaksin mandiri kayak gitu nggak sih? Atau sekarang Enggak, aturannya enggak kan? Itu kan perusahaan enggak, anak enggak. buahnya aja kan, pekerjanya aja kan? Iya, itu waktu itu masih belum Hmm. belum ada Permenkes untuk vaksin mandiri gitu kan. Karena karena mereka juga khawatir sebenarnya dan kita juga ingatkan. Ingat loh, itu ada kemungkinan peluang Dijual. penyalahgunaan Iya, wewenang dan keuangan, iya. Misalnya ya kan? tekniknya Saya dijual masih atau melihat ada celah. Saya hmm. masih melihat ada celah dan saya mau melihat teman-teman kalau ini tetap dipaksakan, teman-teman KPK saya akan beritahu supaya mengawasi, Hmm. supaya tertangkap tangan. Oke. Memang nggak berhenti di sini ya. Banyak banget hal yang Jadi kita harus jangan berhenti suarakan. untuk mencintai negeri ini, Mas. Hmm. Walaupun Mas Kamil di Jepang, ya kan, dan waktu saya juga banyak lama sekolah di Amerika, juga tidak berhenti untuk mencintai negeri. Negeri ini terlalu indah, Asik. terlalu Setuju, setuju. kita tinggalkan begitu saja. Ya kan, tempat kita lahir, tempat orang tua kita lahir, masa kita tinggalkan ketika mengalami masalah-masalah yang mungkin juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi politik atau kondisi kepemimpinan dan sebagainya.
Oke, Mas. Kira-kira udah lumayan nih, udah lumayan. Nanti tema ini kita bakal suarakan terus sih, nggak sekali ini aja Ya, ya, moga-moga Mas, biar biar eh, ini semua punya 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 alasan gitu untuk ya. mencintai Kalau negeri kalau ini. perlu diundang etisis, Mas, etisis. Jadi Eh, seorang ahli etik. yang mempelajari etika, Hmm, ahli spiritual dari yes, yes, yes. biasanya seorang pendeta atau Nanti kita seorang cari. agamawan yang betul-betul menekuni masalah kemanusiaan ini. Asik, asik. Bisa, bisa. Oke, Mas. Terima kasih untuk catatan jubah ini. Kita ketemu di catatan jubah selanjutnya nanti. Saya berhentikan recordnya ya. Dah.